serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga menyembah Elohim, Elohim Yahweh. Dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tahta yang tinggi. Malaikat Tuhan, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga menyembah mulia, mulia Kau Tuhan. Kuduslah mulia Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan. Mulia, mulia, mulia Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, kami sembah, kami pujikan. Mari kita sembah teman-teman. Elohim Yahweh, kami sembah. Kau Bapakku, kami sembahkan. Hanya Kau layak. Kami
Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan dari depan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, angkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, angkat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Engkau layak, Engkau layak,
disembah dipuji, segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci. Sekali lagi kita katakan, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah dipuji. Ialah hormat yang tertinggi hanya layak bagimu Maha Suci, hanya layak bagimu Maha Suci, hanya layak bagimu Maha Suci. Benar Bapa, hanya Engkau yang layak untuk disembah, dipuji. Siapalah kami ini Bapa yang Engkau layakkan untuk berada di hadirat. Oleh sebab itu, kami mohon ampun yang sebesar-besarnya atas pelanggaran, atas ketidaksesuaian pikiran perasaan kami kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami membelot, sering kami memberontak, sering kami mengkhianati Engkau dalam setiap pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami. Kesalahan terkecil yang kami buat, kiranya Engkau juga mengampuninya, dan kami mau saat ini berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Bahkan kami mau lebih dari itu supaya kami kedapatan tidak bercacat bercela di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya itu terpancar dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak di sini di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Kita nyanyikan dari depan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di hadirat-Mu yang suci.
ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Kami yang di surga, betapa mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah sehendakmu di bumi seperti di surga. Kami anak di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan, dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah, hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan bersama semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan bersama yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkau, yang mempunyai kuasa kerajaan, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan biar semua yang hidup, yang Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab hanya Engkau, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Mengagungkan, memuliakan namamu. Mengagungkan, mengagungkan, memuliakan namamu. Ku mau agungkan, ku mau muliakan namamu. Bersemayamlah dalam diri kami, Roh Kudus.
pimpin setiap langkah. Kami hanya mau mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih untuk Cielisa yang sudah Engkau hadirkan bagi kami menyuarakan suara hati. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Cielisa. Halo, selamat malam. Thank you Kak Damai untuk pimpin pujiannya. Sorry ya kalau misalnya ada suara lain, ada anakku, dia lagi di sebelah jadi ada suara-suara lain ya. Anyway, senang banget hari ini bisa sharing sama teman-teman, bisa diskusi bareng teman-teman yang ada di home HN5 ya. Salam kenal, mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat sebelumnya ya. Saya Eliza, atau mungkin teman-teman lebih kenalnya dengan istrinya Kogren gitu ya. Saya istrinya Kogren. We are happily married dengan satu anak, dan sekarang aku as a working mom atau ibu yang sedang bekerja gitu ya. Dan hari ini topiknya itu sebenarnya relate atau mirip dengan yang aku alami gitu ya. Aku dikasih tema kemarin sama Kak Monik itu ya. Temanya tentang konsistensi di dunia kerja dan dunia rohani. Nah, kadang kita itu sering banget ya ngebedain antara dunia kerja dan dunia rohani. Iya kan? Kadang ada yang menganggap oh dunia rohani itu lebih penting gitu kan dibandingkan dengan dunia kerja, dan ada juga yang sebaliknya lebih fokus ke dunia kerja dibandingkan dunia rohaninya. Mungkin contohnya kayak misalnya ada orang-orang yang fokus gitu ya, pelayanan di gereja, rajin banget tiap hari datang gitu kan, mau ibadahnya Senin ke Jumat, Jumat ke Senin, sampai Sabtu Minggu tuh pasti selalu ada gitu kan. Tapi ternyata pas di dunia kerja, ya ampun Tuhan, males-malesan orangnya. Ada juga yang bahkan mungkin ini di luar sana ya, di luar sana tuh bahkan ada orang yang kayak gerejanya rajin banget gitu kan, tapi ternyata korup misalnya, ternyata ngambilin duit di kantor misalnya. Dan ada juga yang sebaliknya gitu kan. Jadi inilah yang terkadang menjadi jadi perhatian gitu ya. Ada orang yang fokus banget sama dunia kerja, tapi di sebaliknya ada juga yang terlalu fokus sama dunia gereja. Padahal ya teman-teman ya, yang aku alami dan mungkin sebagian dari teman-teman juga udah ngeh gitu ya. Dunia rohani dan juga dunia kerja ini sebenarnya punya satu kesamaan. Kesamaannya itu soal konsistensi dalam mencapai tujuan. Nah, kita nih sebagai orang Kristen ya kan, yang katanya orang Kristen, orang percaya, itu kalau kita ini selesai di bumi, tujuannya itu kan berlanjut kekekalan. Berlanjut di kekekalan. Dan untuk mencapai kekekalan tersebut, kita tuh sebenarnya butuh usaha yang besar. Ya kan, usahanya tuh nggak yang remeh-remeh gitu loh, nggak yang kayak males-malesan juga pasti nyampe kekekalan tuh, enggak. Ya kan, tapi kita emang harus tekun, kita harus rajin cari Tuhan, ya kan. Kita tuh menghindarilah hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, tidak berkenan di hati Tuhan, dan lain-lain mungkin ya. Sama sepertinya dengan dunia kerja juga. Sama. Apa yang sama? Ketika kita bekerja, itu kita juga perlu mencapai tujuan. Tujuannya dalam bekerja tuh bisa macam-macam. Kalau misalnya aku karyawan gitu kan, yang dikejar tujuannya yang pasti mungkin naik pangkat gitu kan, atau mungkin at least nyelesain KPI tahun ini, target tahun ini misalnya. Atau bagi teman-teman yang pengusaha atau yang entrepreneur gitu ya, itu juga punya tujuan gitu kan. Nggak mungkin usahanya dibiarin gitu aja, nggak mungkin ya udah yang penting tetap jualan, untung rugi juga bodo amat, kan nggak mungkin. Pasti kita punya goal, entah itu ekspansi misalnya, mau nambah cabang misalnya, atau nambah target gitu ya, target produksi misalnya. Jadi baik dunia kerja maupun
dunia rohani ini dua-duanya punya pokok atau premis yang sama, yaitu soal konsisten tadi. Konsisten kalau misalnya di dunia kerja ya, bisa juga dalam bentuk mungkin bangun skill gitu ya. Konsisten harus terus-menerus rajin bangun skill. Mungkin kalau aku contohnya, aku harus rajin update kondisi di lapangan gimana sih, kondisi market gimana sih, ekonomi lagi gimana. Itu yang akan ngaruh juga ke ilmunya aku, dan aku bisa bawain ke teman-teman yang ada, teman-teman sales biasanya. Jadi aku berhubungan erat banget sama tim sales gitu. Jadi skill yang kita punya itu terus-menerus dibangun dan konsisten konsisten untuk terus belajar. Dan juga kita tuh, kalau misalnya aku sendiri ya, misalnya konsisten untuk nyelesain kerjaan-kerjaan yang pending misalnya, jadi nggak ditumpuk-tumpuk, nggak entar sok tar sok gitu lah ya, kalau bahasanya tuh nanti aja deh gitu-gitu kan. Harus bener-bener diberesin gitu, apa sih yang pending, apa aja yang mungkin bisa kita selesaikan, itu dikerjakan sesuai dengan prioritasnya. Atau juga mungkin kalau aku ya, kalau aku tuh yang lain, konsisten untuk cari masalah, konsisten untuk cari masalah. Emang agak aneh ya, tapi emang benar. Jadi kita, baik itu sebagai karyawan ataupun sebagai entrepreneur ya, itu tuh sebenarnya tugas utamanya itu untuk nyelesain masalah. Cari aja masalah. Kalau kalau nggak ada masalah itu berarti ada yang aneh, nih berarti ada yang aneh. Ada yang aneh dengan eh, posisi kita sekarang. Jadi carilah masalah yang mungkin kita bisa selesaikan dari sisi kita sendiri. Kayak misalnya kalau aku ya, ambil lagi contoh dari sisi aku. Tadi aku erat kerjaannya dengan tim sales gitu kan. Jadi aku harus rajin informasiin ke mereka soal kondisi market gimana, investasi mana yang lebih menarik gitu ya. Itu aku harus rajin informasiin ke mereka. Ketika menginformasikan itu ke mereka, terkadang ada masalah yang muncul. Masalahnya apa? Oh, ternyata tim salesnya nggak ngerti. Misalnya apa sih suku bunga misalnya gitu-gitu. Itu aku bikinin tools, misalnya tools buat mereka lebih mengerti apa sih yang sebenarnya kita sampaikan, dan mereka bisa menyerap itu. Dan ada beberapa masalah lainnya sebenarnya yang mungkin bahkan direktur kita pun nggak ngeh ada masalah tersebut. Itu kita mapping gitu kan, kita cari ini loh masalahnya, kita present ke direkturnya kita, dan ya kita akhirnya di appreciate gitu loh dengan inisiatif yang kita kasih. Dan itulah mengapa selain konsisten untuk bangun skill, nyelesain kerjaan yang pending, konsisten juga nyari masalah. Jangan nyari masalah yang masalah beneran, tapi masalah, sorry ya, bukan maksudnya kayak nyari masalah untuk bikin keributan tuh enggak, tapi bener-bener nyari masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana. Ya karena gini loh, kenapa sih aku mau nyelesain masalah yang ada di sana? Karena sebenarnya basicnya satu, pelayanan sebenarnya. Jadi pelayanan itu nggak cuma terjadi di gereja. Banyak orang yang suka membedakan, balik lagi ke yang premis pertama tadi kan. Banyak banget orang yang ngebedain pelayanan itu ya hanya di gereja aja. No. Mungkin teman-teman yang pernah dengar khotbahnya Om Meras juga pasti setuju gitu ya. Pelayanan itu nggak cuma di gereja, pelayanan itu juga mulai dari rumah, misalnya di keluarga kita, bahkan di tempat kerja juga. Gitu. Jadi kita tuh sebaiknya memang tidak membeda-bedakan antara dunia kerja dengan dunia rohani. Melayani bisa dimanapun, dan untuk menyenangkan Tuhan pun itu bisa di mana aja. Jadi untuk jadi apa namanya, dengan menyelesaikan masalah tadi itu tuh part of atau bagian dari pelayanan aku untuk Tuhan juga ya Mbak. Jadi uh, ya itu ya, balik lagi, nggak membeda-bedakan antara dunia kerja dengan dunia rohani. Bekerjalah seolah-olah memang kita itu atasannya itu Tuhan langsung gitu loh, bukan manusia, bukan bos kita gitu ya, tapi emang Tuhan langsung gitu. Bekerjalah seolah-olah atasanmu adalah Tuhan. Itu yang selalu aku pegang. Jadi bagaimana aku bekerja di tempat kerja,
apa yang aku lakukan, tindakan apa yang aku ambil, keputusan apa yang aku ambil, apa yang aku omongin, itu semuanya based on atau berdasarkan tadi kita bekerja seolah-olah atasannya Tuhan langsung gitu loh. Kita nggak macem-macem, kita nggak korup gitu, kita nggak apa ya, nggak males-malesan gitu. Karena banyaknya orang kan kayak alah nggak ada kerjaan nih kan, misalnya ya udah santai aja, atau misalnya ya udahlah kerjanya saking banyaknya nggak mau dikerjain. Nanti kalau misalnya pas ditanya misalnya gimana, ya itu kan kita nggak menyenangkan hati Tuhan juga gitu kan, karena ya itu tadi kita kerja seolah-olah ya bos kita, atasan kita, leadernya kita itu ya Tuhan langsung. Apakah dengan kita malas-malasan, apakah dengan kita tidak peduli, apakah kita dengan ya udah biarin aja deh, masalahnya kan masalah dia bukan masalah kita misalnya, apakah itu akan menyenangkan Tuhan gitu. Jadi bekerjalah seolah-olah siapa, Tuhan adalah atasanmu. Itu yang selalu aku pegang. Kita bisa refleksi, ya, kita bisa refleksi dari situ. Ketika pekerjaan yang Tuhan titipkan ke kita itu berhasil, ketika pekerjaan yang Tuhan titipkan ke kita berhasil, bukan tidak mungkin kita bisa dititipkan pekerjaan yang lebih besar nanti. Ini yang juga aku alami. Jadi benar-benar mungkin sharing hari ini tuh benar-benar sebagian besarnya itu adalah pengalaman yang aku jalanin. Bagaimana aku konsisten, bagaimana aku benar-benar bekerja untuk Tuhan. Padahal kan kerjanya bukan di gereja ya, kerjanya literally di perusahaan gitu. Perusahaannya bahkan perusahaan finance gitu kan, perusahaan yang berhubungan dengan uang. Itu bener-bener literally beda banget sama Kogren misalnya. Kogren kan pendeta gitu ya, terus istrinya hamba uang gitu. Bukan hamba uang ya, tapi kayak karena dunia kerjanya beda banget Kak. Jadi kita sering bercanda Kogren itu hamba Tuhan gitu kan, istrinya hamba uang ya, karena ngurusin duit mulu. Duit mulu urusannya, duitnya bukan duit sendiri, duit orang, duit nasabah gitu kan. Jadi integritas, konsisten itu semuanya penting banget di dunia kerja dan dunia rohani juga yang pasti. Makanya aduh aku bener-bener apa ya, memegang teguh gitu ya, memegang teguh prinsip tadi, bekerjalah seolah-olah Tuhan adalah atasanmu. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku katakan, tindakan apapun itu semuanya untuk Tuhan. Bentuk pelayanan aku. Jadi pelayanan tidak hanya di rumah, tidak hanya di gereja, tapi juga di tempat kerja. Ya, ini yang aku lihat buahnya. Buahnya itu aku udah alami. Aku pernah ngalamin Aku kerja itu udah berapa tahun sih? Kerja aku berapa tahun sih? 6 tahun ya. Nanya dulu dong ke gue. Jadi aku kerja dari 2018, berarti 6 tahun lah ya, 6-7 tahun. Selama 6-7 tahun ini, puji Tuhannya aku udah ngelewatin berbagai fase. Dan di setiap fase yang aneh dan sulit itu, aku percaya dan yakin ya, ada Tuhan yang campur tangan di situ. Aku pernah ngalamin satu kali perusahaannya itu hampir bangkrut. Tapi yang anehnya itu benar-benar aneh, ini ada faktor X, memang faktor Tuhan yang memang campur tangan di dalamnya. Ketika aku berada di perusahaan itu, memang aku nggak kena layoff, nggak kena pecat sampai akhir, aku dipertahankan. Tapi di sisi lain kita kan udah khawatir, wah ini company udah kenapa-napa nih, mesti harus cepet cari pengganti istilah gitu. Karena aku waktu itu juga punya anak kan, aku harus bisa provide juga, aku harus bisa punya penghasilan juga untuk bantu Kogren juga lah ya. Jadi di saat itu aku bener-bener ya udahlah hopeless gitu kan, ya udahlah aku udah ngelamar sana sini tapi belum dapat panggilan, sampai akhirnya ini bener-bener kayak mujizat banget, tiba-tiba muncul satu postingan LinkedIn itu kayak semacam Instagram tapi khusus untuk orang-orang yang mau cari kerja gitu kan. Postingan ini tidak pernah muncul, sebenarnya orang ini tuh nggak temenan sama aku, tapi dia muncul di feednya aku dan aku coba kontak beliau, sampai akhirnya
aku berhasil masuk di perusahaan ini, perusahaan yang sekarang aku bekerja. Jadi itu baru satu satu cerita gitu. Masih ada cerita-cerita lainnya yang aku rasa Tuhan campur tangan di dalamnya dan aku udah ngerasain buahnya. Kalau boleh, bukan sombong ya sebenarnya. Selama 7 tahun kerja ini, puji Tuhan juga aku udah dikasih posisi yang lumayan tinggi, yang untuk seumuran aku mungkin banyak orang yang heran karena aku di kantor dikira ini anak magang kali ya. Ini anak magang baru kelar S1. Ternyata pas dicek, wah, ternyata ibu gitu. Jadi apa ya, benar-benar banyak buah yang aku terima ketika aku bekerja secara konsisten dan bekerja untuk benar-benar pelayanan untuk Tuhan, bekerja seolah-olah atasanku yang memang dia, memang Tuhan. Jadi ini yang aku juga mau encourage ke teman-teman, aku mau ajak teman-teman, yuk kita yang bekerja atau yang akan bekerja ya, mungkin ada yang masih kuliah juga yang akan bekerja, ingatlah selalu bahwa atasanmu itu Tuhan langsung. Ya, atasanmu adalah Tuhan langsung, bekerjalah semaksimal mungkin, bekerjalah tidak apa ya, dengan tidak arogan gitu ya, nggak yang males-malesan, bener-bener all out inisiatif gitu, yang jangan sampai ada micromanage yang terjadi. Micromanage itu kayak diatur banget nih sama si bosnya gitu kan. Jadi bener-bener ya kerjakan semuanya untuk Tuhan ya, semua untuk Tuhan, baik itu di dunia kerja dan rohani. Keduanya sama-sama juga pelayanan dan harus kita kerjakan secara maksimal. So mari teman-teman kita sama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Thank you teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Ini mohon maaf ya, suara anakku kayaknya masuk mulu ya. Lagi baca buku dia soalnya. Shalom, Kak. Ya, shalom. Mana orangnya? Tidak muncul. Ada suaranya. Maaf ya, ini off kamera. Yes, no worries. Siapa ini? Ini saya Rinda. Saya hai, bersyukur Rinda. bisa mengikuti home HN5 ya. Setelah beberapa lama off, terus saya ikut. Ternyata 2 kali pertemuan ini saya merasa terberkati juga. Karena sangat relate dengan setiap kejadian hidup yang saya alami. Terutama yang saat ini ya. Iya. Ada pertanyaan yang kadang masih menjadi pertanyaan saya ketika ada ayat yang mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, secara rohani sangat ya kita sudah biasa ya dengar ayat ini, tapi pada kenyataannya tuh sulit banget untuk dilakukan. Nah, ini yang saya alami sekarang karena kan memang kadang-kadang ya setiap pekerjaan itu ada tantangannya sendiri-sendiri ya, nggak ada yang enak 100% nggak ada pasti. Nah, saya ini termasuk orang yang sulit juga. Jadi memang kadang-kadang beban kerjanya itu tidak sesuai dengan gaji yang diberikan. Makanya saya juga sudah berapa tahun ya, 6 tahun inilah, 6 tahun kerja saya jadi guru di sebuah playgroup ya, bagian playgroup sih, ada sekolah PGTK kan itu, saya bagian di playgroup-nya. Itu tuh kalau misalkan kami ada lembur atau apa, ada pekerjaan yang di luar job yang seharusnya kami lakukan, itu memang nggak ada tambahan gaji, Kak. Oke, saya terima ya, saya terima kemarin. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting bisa melakukan sebaik-baiknya. Terus nggak lama dipromosi ini, Kak, jadi kepala sekolah. Awalnya masih oke, nggak apa-apa deh, hitung-hitung kepala sekolah yang TK itu kan memang teman saya ya, dari tempat kerja yang lama terus sampai ke tempat kerja yang baru nih, kami selalu sama-sama gitu. Jadi memang 10 tahun lebih kami bersama. Tapi ternyata awalnya kan saya cuma pengen bantu dia. Ya udahlah aku mau bantuin dia untuk meringankan beban tugas dan tanggung jawabnya. Nah, setelah saya mau, oke.
Ini memang nggak ada ini ya, Kak, ya, maksudnya kayak nggak ada dari yayasan tuh kayak nggak yang kami dipanggil duduk bareng gitu, "Oh ya kamu sekarang jadi kepala sekolah, tugasmu ini," itu nggak ada sama sekali. Cuma, "Ya udah kamu butuh apa, SK," langsung diberikan, apa-apa kayak gitu. Hanya secara administrasi dan selama 1 tahun ini, kalau ada apa-apa tuh, saya nggak pernah dilibatkan gitu loh, Kak. Nah, dari kayak saya merasakan sih, saya nggak menghilangkan penyertaan Tuhan ya, bener-bener rasakan gitu penyertaan Tuhan memang nyata gitu ya, meskipun jatuh bangun, mewek dan sebagainya. Tapi memang, terakhir-terakhir ini kan beban kerjanya semakin banyak yang dengan gaji yang kami terima, itu sangat tidak sesuai. Jadi mulai nih, biasa ya secara manusia agak-agak, "Aduh gimana nih Tuhan, ini bertahan nggak sih? Kayaknya udah mulai mulai overload nih." Kalau misalkan minta kenaikan gaji, takutnya kadang-kadang tuh malah kayak pekerjaannya ditambah-tambah banget gitu loh, Kak, agak-agak takut ke arah sana. Terus, jadi dari awal memang nggak ada ini ya, maksudnya kayak dibiarin sendiri gitu loh, Kak. Ya udah kamu selesaikan ini, ya udah jalan sendiri, kamu selesaikan ini, udah jalan sendiri. Nah, kebetulan karena saya juga merangkap sebagai guru kan, jadi nggak hanya memang jadi kepala sekolah full, enggak. Jadi memang ya saya ya guru, ya kepala sekolah, semuanya terus terhandle. Nah, ada istilahnya kayak pajak, pajak sekolah yang nggak saya nggak tahu nih, saya sama sekali nggak tahu karena memang nggak ada omongan dari kepala sekolah TK-nya kan. Kak, maaf ya saya kok jadinya curhat di depan banyak orang. Nggak apa-apa, lanjut lanjut Kak. Oh, maaf ya ampun, ini tadi saya sampai mewek-mewek nih, Tuhan saya ini mau lanjut atau enggak ya gitu kan. Terus ada masalah yang saya nggak tahu nih, soalnya kan masalah pajak saya awam ya, karena waktu kepengurusan pajak tuh sama sekali nggak diinfoin. Dari atasan tuh, "Nanti kamu begini-begini," tuh dari awal saya jadi kepala sekolah tuh nggak ada Kak, nggak ada omongan yang gimana-gimana. Pokoknya semuanya beres, lancar, ya udah gitu kan. Nah, ternyata pas masalah pajak ini, kayak saya tuh kayak kewenak gitu loh. Jadi memang selama ini itu sekolah saya, nggak pernah bayar pajak gitu loh Kak, istilahnya itu. Jadi kayak pajaknya tuh ikut nebeng sama yayasan, saya nggak paham. Saya nggak paham itu gimana, cuma intinya tuh kayaknya tuh nggak bayar pajak. Akhirnya kan karena TK saya ini, KB-nya, playgroup-nya ini nggak lapor pajak, kena somasi kan. Nah, dari situlah ketahuan, kalau ternyata sekolahan ini tuh nggak bayar pajak. Nah, orang pajaknya kebetulan karena yang saklek gitu loh, Kak. Yang TK tuh sebenarnya juga masalahnya pajak, tapi mereka lolos-lolos aja gitu loh. Tapi pas saya, kok tiba-tiba ketahuan gitu kan, kalau selama ini nggak bayar pajak. Terus dikasih somasi. Habis itu ditanyain, kalau misalkan memang nggak mau bayar pajak, ibaratnya apa, neracanya tuh mau dinolkan di mana saya nggak paham ya masalah perpajakan, itu ya udah, tapi saya nggak bisa membenarkan itu ya, orang pajaknya bilang gitu. Terus nanti kalau ada apa-apanya, sekolahnya yang kena loh, kayak gitu kan. Apalagi kalau berhubungan dengan dana BOS atau apa, karena kan sekarang lagi gencar-gencarnya dicari, itu penggunaan dananya kemana aja. Nah, habis itu kan ini udah mulai goyang nih, mulai apa namanya, dicari-cari. Jadi mulai mau ngurus pajak dan sebagainya. Nah, saya tuh nggak tahu, Kak, masalah kepajakan ini. Jadi pada saat ngurus kayak NPWP dulu itu, setelah selesai, ya udah tak simpen aja nih NPWP-nya, karena emang nggak tahu ya ini untuk apa. Setelah jadi ya udah, saya nggak laporan secara resmi ke yayasannya enggak, tapi owner-nya tuh tahu sebenarnya, udah saya fotokan, "Bu, ini sudah jadi ya, puji Tuhan udah jadi untuk NPWP-nya dan sebagainya." Dan ternyata mungkin karena bosnya juga overload pikirannya, jadi nggak diminta nih NPWP-nya, sampai pada akhirnya jatuh tempo untuk menyerahkan laporan pajak dan nggak nyerahin, dapat somasi. Nah, habis itu kan ada berkas-berkas yang harus nah kan saya juga jadi guru kelas Kak, banyak pekerjaan yang harus selesaikan sama berkaitan dengan rapot-rapot kemarin. Akhirnya kayak agendanya tuh, deadline-nya tuh saya tuh nggak yang nyelesain itu dulu gitu loh, Kak. Ya udahlah, aku nyelesain rapotku dulu, Kak, karena ini yang paling darurat. Terus dari yayasan juga nggak ada yang kabar yang gimana-gimana. Habis itu udah selesai, rapotan selesai, liburlah kami kan. Ya udah karena nggak ada info yang gimana-gimana, ya udah saya pikir ya udah saya libur-libur aja gitu kan, karena memang ini hak saya, pikirannya gitu. Tapi sampai akhirnya
muncul nih apa namanya orang-orang yang yayasan. Jadi kayak tanya masalah pajak ini harus berkasnya di mana? Kayak di Toweror kayak saya ikut pinjaman online dulu kan jadinya ya ampun Tuhan. Jadi kayak hah? Jadi apa namanya? Di situ ya saya udah mulai oleng nih Kak kayak aduh ini gimana ya? Ini saya bertahan nggak sih? Soalnya saya juga jadi kepala sekolah hanya secara administrasi aja, maksudnya hanya di atas kertas, tapi kenyataannya tuh kayak nggak yang dilibatkan secara langsung ke yayasan, karena yang dilibatkan itu hanya kepala sekolah yang TK aja, Kak. Jadi saya yang ibaratnya kayak jadi kepala sekolah boneka gitu loh. Jadi teman-teman saya tuh ya tahu, itu kan panggilnya kan misalnya kayak Miss ini kan, panggilnya kan Miss itu kan. Miss ini tuh kan cuma jadi kepala sekolah boneka, bayangkan kan kayak, ya ampun perasaan saya. Udah udah gajinya mepet ya, terus overload pekerjaannya, saya juga nggak berani minta naik karena nanti takutnya ditewan bertambah nggak karuan pekerjaannya, karena meskipun bos saya itu seiman ya dengan kita, tapi ternyata tuh ya itu saya tanya, loh kok nggak bayar pajak, sampai ditanya sama pajaknya, loh alasan apa kok pajaknya dijadikan jadi satu sama yayasan, karena ini kan NPWP-nya udah beda, ini harus harus bayar pajak sendiri sendiri loh gitu. Ya udah ya ampun, saya tuh kayak gimana ya Kak, waktu di kantor pajak, terus diminta ya berkas-berkas yang mungkin belum saya selesaikan, terus bertubi-tubi kayak ditowabrai ke kanan, ke kiri, depan, belakang tuh kayak, ya Tuhan, kok kayaknya saya jadi orang bodoh sedunia ya. Jadi kayak bener-bener saya masih belum akhirnya kayak, aduh lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini gimana Tuhan kalau kayak gini orang-orangnya gitu kan. Mungkin kalau pas lagi kondisinya baik-baik saja mungkin oke lah. Yang masih bisa toleransi ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang kadang-kadang udah nggak bisa ditoleransi itu bagaimana? Saya sampai bingung loh Tuhan. Kayak ini tadi Kak, waktu ini kan kakaknya masih penyembahan, saya doa doa pribadi kan. Tuhan saya ini butuh teman loh buat ngomong. Nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa ini kalau saya sendiri nggak bisa. Saya butuh teman buat ngomong sampai ya ampun. Apa kayak udah, aduh kayaknya ini udah nggak bisa nih. Saya udah kayak di titik nyerah. Tapi kalau lihat penyertaan Tuhan yang di belakang-belakang tuh kayak aduh kamu nggak malu tak, kamu tuh udah disertai Tuhan, jadi kayak bingung gitu loh Kak, ini harus gimana ya, sampai tadi tuh udah mau ngomong sama pihak yayasan, saya udah mau ngajuin, aduh Bu, saya udah nggak kuat nih kayaknya, jadi kepala sekolah, saya mundur aja, udah jadi guru biasa aja, karena kan saya masih awam ya, masih awam tentang perpajakan, nggak tahu, terus ada masalah, terus ditabrak kanan kiri, kayak nggak bisa jawab yang gimana, jadi bisanya cuma nangis aja Kak, saya gini, aduh Tuhan, ini tadi saya saat teduh udah diingatkan ya, kayak ya memang firman-Nya sama, Kak. Itu sama yang Kakak ibaratnya kalau Kakak kan sederhananya lakukan seperti bosmu tuh seolah-olah langsung Tuhan. Lah saya dapatnya ayat yang tadi tuh benar-benar relate ya, Tuhan tahu. Jadi sebelum saya berperang ngadepin orang-orang ini, cuma kadang-kadang kalau udah dapat kenyataan kayak gini, Tuhan ini orang-orangnya kayak gini, saya ini harus punya mindset yang seperti apa? Nah, mungkin ada masukan dari Kakak ini bagaimana ya saya harus, ini saya harus bertahan atau saya harus mundur, ini pengennya mundur sih, cuma kadang-kadang kok kok kayaknya nggak tanya Tuhan ya, maunya Tuhan apa, kok kayaknya saya egois ya kalau tiba-tiba mundur. Jadi mungkin minta tanggapan lah dari kakak-kakak semua yang lebih berpengalaman ini. Terima kasih ya, Kak. Thank you ya Karinda sharingnya. Mungkin sebelumnya kita kasih thumbs up dulu ya. Ini guru, kepala sekolah, apalagi tadi mana sekolahnya playgroup pula ya. Ya ampun riwahnya aku anak satu aja udah pusing gitu kan. Apalagi anaknya banyak yang harus diurusin. Bikin raport perpajakan ini bener-bener keren banget Karinda. Jadi memang wajar banget kegalauan itu ada ya. Tapi mungkin kalau aku boleh sedikit sharing dari mungkin dari pengalaman aku kali ya. eh Sama ya, aku juga pernah ngalamin masalah yang bertubi-tubi. Dulunya juga aku tenaga pengajar, dulu aku tuh dosen. Yang gajinya juga tidak seberapa waktu itu. Beda banget ketika kita kerja di corporate yang gajinya ternyata jauh ya kan. Ngalamin juga tadi ya gaji rendah, kerjaannya banyak, administrasinya banyak, ngajar pun ya tak seberapa gajinya gitu kan. Kan biasanya selain gaji pokok dosen ada lagi gaji honor gitu kan. Gaji honor. Honor mengajar gitu. Itu pun tak seberapa waktu itu padahal kampusnya ya lumayan gitu kan. Itu juga aku ngalamin kayak apa mundur aja, apa gimana gitu ya. Tapi
based on pengalaman aku, dan mungkin nanti teman-teman yang lain boleh juga nambahin gitu ya. Kalau dari pengalaman aku, apa masalah yang terjadi sekarang itu bisa aja salah satu cara Tuhan untuk nempa kita. Itu juga yang jadi refleksi aku ketika dulu dapat masalah yang cukup besar waktu di kampus itu. Jadi ya adalah drama sedikit yang aku juga sampai sekarang merenung juga. Masalahnya apa sih dulu ya sampai heboh banget masalahnya gitu, kayak masalahnya juga nggak jelas apa, di fitnah. Aku benar-benar difitnah habis-habisan dulu, kayak sampai sekarang aku masih bingung salahnya di mana. Dan namaku benar-benar hancur waktu itu karena ya iri dengki dari orang lain yang aku bahkan nggak ngerti apa sih sebenarnya masalahnya. Jadi kayak sampai sekarang aku oh ternyata Tuhan mau ajarin aku supaya aku tetap rendah hati, tetap apa ya, mau berjuang buat nyelesain masalah yang waktu itu muncul. Nggak cuman kabur dari masalah, tapi ya itu nanti muncul jalan yang baru. Ternyata Tuhan ternyata mau bawa kita atau mau nempa kita gitu ya, nempa kita jadi lebih baik dan beri jalan yang ternyata jauh lebih baik. Memang awalnya, jadi kalau aku cerita ya, jadi waktu aku dari dosen itu pindah ke yang company yang tadinya hampir bangkrut itu perpindahannya memang ya mulus sih sebenarnya, pindahnya ya mulus langsung aja direkrut waktu itu, tapi gajinya turun ya, dari dosen aja udah kecil turun lagi kan gajinya. Tapi ternyata dari situ Tuhan buka jalan yang jauh lebih bagus, jauh lebih besar, karena Tuhan akhirnya kasih kepercayaan nih ya, kamu udah berhasil nih ngelewatin ujian yang aku kasih, kamu udah berhasil, ini rewardnya, kamu jalanin sebaik-baiknya, tapi jangan lupa untuk tetap upgrade diri, tetap kerja ya kayak sebagaimana kamu sekarang gitu, benar-benar kerja untuk aku gitu. Itu yang aku alamin waktu itu. Jadi benar-benar apa yang Kak Rinda alami sekarang mungkin itu jadi bagian dari cara Tuhan gitu ya, alat Tuhan untuk nempa Kak Rinda juga. Jadi mungkin tipsnya ya, sedikit tips ya, kan tadi banyak banget ya, mumet banget kelihatannya, kayak yang depan belakang kanan kiri itu semua ada. Coba Kak Rinda list down ya, ini mohon maaf ya, anakku sambil nyanyi Let It Go pula sekarang. Desa pelan-pelan ya. Jadi apa tadi, oh ya, kalau lagi mumet itu caranya adalah aku ngelist down apa aja sih sebenarnya masalah yang lagi aku hadapi sekarang, di list down, ditulis, bener-bener aku tulis tuh di kertas, di notes aku tulis, lalu diurutin mana prioritas yang paling penting, nanti ditanda ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, dan aku akan beresin satu-satu berdasarkan prioritas yang udah dibikin. Jadi misalnya masalah yang ini, misalnya pajak nih yang paling gede masalahnya, itu dulu kita beresin. Kita nggak ngerti, oke, kita cari mungkin ke orang yayasan, mungkin bukan di main lempar aja. Kadang kan yayasan, lu kan kepala sekolah, meskipun tertulis ya misalnya kan, kepala sekolah harusnya bisa dong ya, at least lu bantuin kita untuk selesain gimana caranya perpajakan ini, bantu ajarin gitu loh. Jadi nggak kita buang gitu aja juga. Jadi mungkin itu salah satu cara Tuhan juga untuk bantu Karinda mengembangkan skill ataupun ilmu yang kakak punya nanti gitu. Jadi itu mungkin sedikit tips, coba di list down masalah-masalahnya apa aja, lalu diurutin prioritasnya, mana yang urgent, mana yang paling mendesak untuk diselesaikan. Dari situ kita biasanya baru mulai bisa berpikir dengan lebih jernih, lebih bisa creative thinking itu baru muncul. Oh, harusnya cara nyelesainnya begini ya, cara nyelesainnya begitu ya. Jadi mungkin itu sedikit tips dari aku. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahin juga boleh. Semangat ya Kak Rinda, semangat. I know it's not a easy way, tapi ya good luck lah. Gila, aku sampai speechless, seorang guru, kepala sekolah gitu ya, berat banget. Keren. Iya Kak, makasih Kak. Ini masih bergumul lebih lagi sih, mau menentukan, kayak tadi udah mau mundur aja nih, mau mundur ngadep ke yayasan dulu, udah Bu, udah gak sanggup Bu. Kalau mau mundur cari tempat baru dulu Bu.
Enggak, maksudnya mundur dari jabatan kepala sekolah ini loh, Kak. Karena kan mantan kepala sekolah itu kan ada kan. Jadi awalnya tuh memang ada yang di TK. Terus mungkin karena dia juga sama-sama overload ya, akhirnya udah nggak mau deh, aku nggak mau deh kayak gini, akhirnya dilempar ke saya lah. Saya dengan polosnya ya udah iya iya aja, karena kan pada saat itu memang sekolahan itu belum ada izin operasionalnya. Terus teman-teman yang udah dapat insentif semua tuh mereka cair semua, kami yang guru-guru breaker tuh cuma liatin, ya ampun malas banget ya, tapi ya ya udahlah gitu dijalanin. Awalnya masih oke-oke, tapi ternyata loh, semakin kesini kok gini ya, semakin kesini kok gini ya. Jadi kayak, aduh, kayaknya lebih baik jadi guru biasa aja deh. Semangat, semangat Kak Rinda. Coba dijalanin dulu 3 bulan ini, mungkin dikasih apa ya, waktu gitu ya, selama 3 bulan ke depan. Kalau benar-benar nggak kuat, ya sudah mundur. Tapi kalau memang ternyata ini jalannya untuk ngembangin skillnya Kak Rinda misalnya kan, ya berarti ada sesuatu yang lebih besar menunggu di depan. Gitu, semangat. Oke, Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Oke, terima kasih Kak Elisa buat sharingnya. Kedengaran suara saya nggak? Kedengaran, silakan Kak Ramuel. Sorry ya, saya oke. Hmm, hari ini kita di mana Kak Elisa mengajarkan kepada kita tentang konsistensi, dan di mana yang diajarkan adalah apapun yang kita kerjakan harus berpikir bahwa yang menjadi atasan kita adalah Tuhan. Berbicara konsisten ini memang tidak mudah ya. Memang kadang-kadang kita bisa berbicara bahwa kita ini mau konsisten di dalam Tuhan. Tapi ketika kita tidak benar-benar serius, ternyata konsisten kita itu bisa bergeser gitu. Tapi kita bersyukur karena ada komunitas ini, kita terus diingatkan, kita terus disadarkan ketika mungkin kita salah melangkah ya, mungkin ketika kita salah mengambil jalan, kita diingatkan lewat komunitas ini. Jadi kalau kita benar-benar memahami kehidupan ini secara jelas, ternyata sebenarnya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan itu sebenarnya untuk Tuhan. Dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa yang berbicara dunia kerja dan dunia pelayanan itu tidak bisa dikotak-kotakan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan itu sebenarnya itu harus untuk Tuhan. Karena kalau tidak salah di dalam Lukas, kalau tidak salah di dalam firman, di dalam Injil Lukas dia berbicara, Injil Lukas kalau tidak salah pasal 16 ayat 12 dia berbicara begini. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi ternyata apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di bumi ini, sebenarnya kita tidak memiliki hak untuk kita kerjakan, untuk kita punya diri. Tetapi semua yang kita kerjakan, kita lakukan itu sebenarnya itu kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan kalau kita memahami hidup ini secara jelas, ternyata kita juga tidak memiliki hak sedikit pun atas hidup kita. Kalau kita mendengar tentang penjelasan daripada seorang rasul yang hebat, Rasul Paulus, dia berbicara begini, hidup kita ini sudah dibeli dan harganya itu sudah lunas dibayar. Jadi sebenarnya kita ini tidak memiliki hak sedikit pun atas hidup kita. Dan memang kalau kita berbicara seperti ini memang sangat mudah sekali. Tetapi untuk benar-benar kita menghidupi itu memang tidak mudah. Jadi maka hari ini kita diingatkan lagi supaya kita itu senantiasa konsisten begitu. Dan mungkin dari saya mungkin ini yang saya sampai ini saya bicarakan, dan kesempatan saya berikan buat teman-teman yang lain yang mungkin mau bertanya atau mau sharing. Terima kasih sharingnya Kak Ramuel, sangat memberkati. Silakan teman-teman lain, atau aku harus kembalikan ke siapa nih, ke Kadama ya? Apa gimana ini? Silakan teman-teman lain kalau ada yang mau sharing, monggo. Hostnya Kak Ramuel, Ci. Oh alah, hostnya Kak Ramuel. Baiklah, mohon maaf ya.
Kukira Kak Damai, karena Kak Damai yang WL. Oke. Biasanya Kak Arwir. Wah, ini kenapa di Zoom ya? Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Saya kalau sharing masalah kerja, jujur saya nggak pernah kerja ya. Saya dari lulus kedokteran, praktek 2 tahun sebagai dokter, terus saya masuk dunia marketing. Jadi nggak pernah ngejalanin sebagai employee ya. Di bidang entrepreneur lah ya. Berat luar biasa memang, apalagi di bidang entrepreneur karena kalau employee kan mungkin by order atau dengan perintah atau bagaimana ya, karena saya nggak punya pengalaman sebagai employee jadi saya nggak bisa banyak cerita. Tapi kalau sebagai entrepreneur ya, kita itu adalah orang yang harus punya inisiatif ya, inisiatif dalam hal segalanya. Jadi yang dari nggak bisa harus bisa gitu. Apalagi kalau background saya dokter, saya nggak pernah punya background bisnis, nggak pernah punya background marketing, nggak pernah punya background cari orang, saya yang dicari orang gitu kan. Artinya ya saya harus merendahkan hati untuk mau mencari orang atau meng-approach orang gitu ya, which is not easy ya di awal gitu. Jadi bagi saya dunia entrepreneur itu yang saya jalanin sampai sekarang itu dari 2005 sampai hari ini banyak membentuk karakter aku gitu. Seperti yang kita tahu kan firman itu kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, betul ya. Artinya memang kita ditempatkan di mana kita ditempatkan karena memang tujuannya adalah untuk saling menajamkan gitu ya. Terkadang kalau saya perhatikan, maaf nih, saya tipe orang yang loyal gitu ya. Satu hal yang terus aja gitu. Kadang boleh dibilang, mungkin orang bilang bodoh banget ya ini orang, nggak ada berkembang, nggak ada apa, tapi di situ aja gitu ya. Tapi saya percaya bahwa loyalitas dan konsistensi itu akan membawa hasil yang besar gitu. Nah, tapi ya juga pakai hikmat ya, tentu pakai hikmat. Jadi saya percaya bahwa kita ditempatkan di mana kita ditempatkan hari ini sebenarnya nggak ada yang kebetulan gitu ya. Kalau kita percaya bahwa everything happens for a reason, segala sesuatu terjadi ada sebab akibatnya. Artinya hari ini kita di mana itu tidak kebetulan ya. Tadi kalau dibilang sama Elisa, kerjakanlah segala sesuatu bagi Tuhan, artinya Tuhan memang menempatkan kita hari ini seperti firman Tuhan mengatakan, kamu dipanggil pada saat posisi apa, misalnya posisi lagi budak, lagi sebagai budak atau sebagai apa, ya tetap kamu akan di situ gitu. Jadi kamu tidak akan dipindahkan kemanapun dan memang mau nggak mau kamu harus belajar jadi terang di situ gitu. Bagi saya, kalau saya melihat kondisi seperti itu yang tadi kayak teman kita cerita ya, siapa Rinda ya, saya ingat ayat dari Mazmur ya, kalau salah Psalms itu Mazmur ya, betul ya. Jadi saya ingat dari Psalms itu yang be still and know that I am God ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa saya Allah. Artinya kalau memang kita sudah nggak punya jalan kita sudah buntu, diamlah dan berharap padanya, bersandar padanya, karena hanya dialah yang menolong kita dan hanya dia yang memberikan jalan keluar kepada kita. Dan saya percaya sebenarnya pada saat kita diam dan kita berharap Allah bekerja, yang kelihatannya nggak ada jalan, yang kelihatannya tidak ada pintu yang terbuka, yang kelihatannya tidak ada harapan, yang kelihatannya seperti sudah putus asa, sudah mau give up, saya percaya ada titik terang yang akan muncul gitu.
Cuman memang ya disitulah yang saya pernah bilang juga beberapa minggu lalu, kadang-kadang seperti panah yang ditarik itu busurnya ya, sampai setarik-tariknya gitu ya, sampai sestres-stresnya gitu ya, sampai Tuhan tuh tarik begitu jauh sampai kadang kita mikir, Tuhan putus nih saya nih, putus nih saya nih, putus nih saya nih, gitu kan. Kalau ditarik terus gitu ya, putus nih bisa. Tapi konon ternyata memang nggak bakal putus gitu. Karena Tuhan tahu bahwa kemampuan kita sampai di mana, kita bisa di-stretch sampai di mana, Tuhan tahu semua gitu. Jadi posisi saya sebagai orang yang bisnis misalnya, posisi tadi teman kita, saudari kita yang sebagai kepala sekolah misalnya, ya itu nggak kebetulan gitu. Saya punya teman juga, ada sahabat juga di sini yang dari Malang, posisi dia di rumah sakit sebagai kepala perawat ya, yang kerjanya juga luar biasa berat. Nanti mungkin boleh cerita kali itu, Francisca ya. Lumayan berat kerjanya, kenapa? Karena di rumah sakit itu kan dia sebagai kepala perawat dan dia sebagai orang yang quote and quote ikut Tuhan sendiri, dan lingkungannya bukan lingkungan yang ikut Tuhan Yesus ya, sehingga itu juga sangat berperan dan sangat membuat keadaan tidak enak ya, tidak enak ya. Artinya toxic environment-nya sangat kuat sekali gitu. Tapi ya memang mau nggak mau kita ditempatkan pasti di daerah yang toxic environment gitu ya, untuk bisa jadi terang gitu ya. Nggak mudah, satu-satunya jalan ya hanya berpegangan sama Tuhan, dan pasti kekuatan kita akan diberikan sama Tuhan. Bagaimanapun caranya, ya mau nggak mau harus bersender sama Tuhan. Tanya Tuhan yang bisa berikan solusi buat kita. Saya rasa itu aja mungkin ya, semoga bisa memberkati ya. Thank you Kak Wirni, sangat memberkati ya, melengkapi juga ya dari sisi entrepreneur. Luar biasa. Francisca boleh sharing tuh, Francisca. Tadi udah saya todong tuh. Silakan. Oke, teman-teman yang Oke, lain, selamat malam. ke malam, Kak. Sorry, saya off cam. Saya Francisca, saya dari Malang. Sudah ditodong sama Pak Harwir. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Kak. Oke. Terima kasih waktunya. Tadi sudah sempat di-spill sama Pak Harwir sedikit. Saya sekedar sharing. Perkenalkan di sini semua, mungkin saya baru ya di sini. Saya Francisca. Saya seorang Katolik, tapi saya diajak sama Pak Harwir untuk ikut komunitas ini dalam artian untuk kita kembali ke Tuhan gitu. Sekedar bercerita saja, jadi saya sempat off dari Tuhan ya, off dari Tuhan 3 tahun yang lalu karena ada kejadian pandemi ya, saat itu ada pandemi COVID yang mana ada kejadian yang luar biasa di hidup saya kehilangan suami saya di saat kita sedang istilahnya gencar-gencarnya aktif di gereja, kita gencar-gencarnya, oke, kita komitmen kita untuk di pelayanan meskipun di Katolik ya, kita gencar-gencarnya bakti sosial, saya aktif di gereja, anak-anak aktif sekolah minggu, yang mana dulu-dulu itu kita masih kayak bolong-bolong gitu loh. Nah, setelah itu ada pandemi COVID, yang mana suami saya dalam hitungan hari dari mulai sakit sampai nggak ada itu cuman hitungan hari aja. Itu saya benar-benar langsung down, yang mana saya itu kecewa sama Tuhan. Di saat saya kecewa sama Tuhan itu saya sudah nggak ke gereja sama sekali. Saya berpikir ngapain saya ke gereja?
toh di saat aku sudah menyerahkan semua apa yang aku punya ke gereja, Tuhan kok ngambil apa yang istilahnya berharga di keluarga kami seperti itu. Jadi semenjak itu otomatis langsung berantakan semuanya, dari finansial, dari mental anak-anak saya, yang mana anak-anak saya dulu itu dekat sama ayahnya. Kemudian saya yang kurang dekat. Awalnya dulu itu saya istilahnya workaholic ya. Jadi saya itu senang bekerja. Jadi saya itu bisa menghabiskan waktu mulai jam 8 sampai istilahnya sampai malam lah. Saya itu kayak kerasan gitu di rumah sakit. Saat itu rumah sakit saya masih baru kan, masih baru. Kemudian ada kasus pandemi juga. Jadi saya sebagian besar itu kayak hidup di rumah sakit gitu. Jadi saya itu kayak melewatkan saat-saat anak-anak saya. Jadi anak saya itu tumbuh itu bersama ayah dan pembantu saya saat itu. Nah, kemudian singkat cerita, otomatis kan finansial saya berantakan nih. Berantakan, kemudian saya istilahnya kayak double job. Saya memilih untuk double job, yang mana yang satu saya harus ngurusi banyak orang ya, yang satu ngurusi banyak orang, yang satu saya harus jadi istilahnya di situ apa ya namanya ya, jadi kayak mungkin di sini ada yang di rumah sakit ya kayak jadi pemantau infeksi gitu loh. Jadi yang mana kita itu kayak jadi polisinya para medis dan perawat seperti itu. Kita harus tegas, kita harus ini nggak boleh gini, ayo belum cuci tangan gini ini. Nah, hal sepele itu. Nah, jadi kayak kita itu kayak saya di mutu itu kayak jadi momok gitu loh. Jadi yang mana pekerjaan saya jadi momok. Kalau misalnya saya lewat itu kayak, ih orang ini lewat seperti itu. Itu suatu pekerjaan yang menurut saya itu nggak gampang ya. Yang mana mayoritas di rumah sakit saya itu yang bukan Kristen seperti itu. Jadi kayak, nah apa namanya? Ada teman saya yang maksud saya itu yang juga bukan yang Kristen juga, yang mana itu kurang patut ditiru dalam artian cara kerjanya. Dia itu seorang marketing. Jadi ada sisi kesombongan, sisi ingin menonjolkan diri, kemudian sisi istilahnya dalam bersosialisasi kurang bagus lah. Apa ya? Bahasanya penjilat seperti itu ya, penjilat. Jadi kayak kita tuh dianggap orang Kristen yang resek gitu loh di kantor itu. Jadi kayak kita susah untuk berjuang melewati itu semua. Kadang beberapa itu baik di depan kita, tapi kadang ya itu tadi kita apa namanya, dianggap oh orang Kristen itu nyebelin ya seperti itu. Nah, kadang-kadang itu kalau semisal kan di saat saya off dari gereja, saya titik 3 tahun off sama gereja. Saya sempat istilahnya dekat sama teman yang Muslim ya, jujur saya yang Muslim. Nah, yang Muslim itu kayak narik saya gitu loh. Jadi kayak istilahnya kayak aku nggak mau temenan sama kamu karena kamu nggak mau jadi mualaf. Nah, seperti itu loh. Nah, tantangan-tantangan seperti itu tuh ternyata ada seperti itu. Nah, kok ya ya tadi Pak Harwi bilang nggak di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pada saat itu saya ketemu sama Pak Harwi itu. Saat itu saya buka link ini tuh nggak baru ya, nggak lama, baru karena saya sudah merasa rumah sakit saya ini toksik seperti itu. Toksik dalam artian
saya nggak nyaman kerja di situ karena apa? Satu, saya merasa berbeda di sekitar saya merasa berbeda, saya harus berjuang, saya harus double job, yang mana kalau misal saya dengan satu job itu nggak nutut gitu ya kan, karena saya langsung jadi single parent untuk anak-anak saya. Nah, dengan double job ini, tapi kok ya gitu, mungkin ya sama yang dirasakan yang Kak siapa tadi yang guru, jadi kayak serba salah gitu loh. Jadi serba salah. Di satu sisi kita itu ingin menyelesaikan dengan baik, di satu sisi atasan saya juga tidak tidak melakukan coaching dengan saya. Jadi kayak dibiarkan sendiri gitu. Ya putus-putusin sendirilah. Kalau semisal nih ada eh, kejadian tidak diharapkan seperti itu ya, misalnya tiba-tiba satu ruangan itu kena penyakit tertentu gitu, itu ya urusin sendirilah, itu kan kompetensimu. Nah, seperti itu kan harapan kita punya atasan itu ada yang backup gitu loh. Nah, karena kita ini seorang yang dalam tanda kutip berbeda, jadi treatmentnya itu beda juga ke kita gitu loh. Nah, itu toksiknya luar biasa. Jadi saya merasa nggak hanya di teman-teman sekeliling saya, juga atasan saya juga seperti itu. Nah, akhirnya saya ke LinkedIn di situ, di mana kita nyari kerja, maksudnya dalam artian kita cari situasi yang baru ya. Saya di rumah sakit itu, mulai rumah sakit itu belum buka sampai sekarang sudah umur 10 tahun. Saya di situ. Dan lama-kelamaan itu kayak yang dalam arti yang dapat posisi yang enak untuk saat ini karena ganti manajemen, enak dalam tanda kutip itu posisi yang bagus gitu ya, itu adalah orang-orang yang pinter penjilat. Nah, saya sendiri nggak bisa seperti itu. Saya itu orangnya tipikal kalau iya iya, enggak. Apalagi kan saya di kayak polisi gitu ya, di teman-teman medis dan keperawatan. Kalau semisal ruangan ini tidak standar ya, saya bilang tidak standar, dan itu yang tidak disukai oleh atasan dan manajemen saya. Nah, saya berjuang di situ, maksud saya ya ini kadang-kadang itu saya mikir kerja gue gini banget ya, apa mintanya standar, tapi kok kita ngajak standar sesuai dengan mutu, tapi kok eh, nggak bisa diajak kerja sama, apanya yang salah, apa aku yang salah ya, tapi di tahun 2024 awal itu saya punya komitmen, di saat saya sudah 3 tahun saya meninggalkan Tuhan, saya punya komitmen, aku mau balik lagi sama Tuhan, aku mau balik lagi dengan cara apapun, aku mau memperbaiki hidupku dengan cara mungkin saya jujur saya juga ke psikiater juga karena mental saya istilahnya sangat-sangat terganggu dengan kejadian itu, dan pekerjaan saya luar biasa tekanannya. Kemudian saya harus membesarkan istilahnya anak-anak saya yang sudah mulai remaja yang susah sekali diatur. Kemudian saya berkomitmen saya mau kembali sama Tuhan. Nah, disitulah saya di pekerjaan saya menganggap itu suatu pendewasaan saya di mana aku mau ngambil ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Nanti kalau semisal Tuhan istilahnya mengizinkan, Tuhan pasti saya sempat ada tawaran pekerjaan di Surabaya yang mana salary-nya mungkin lebih tinggi daripada di Malang, seperti itu. Nah, ternyata setelah ini itu saya tidak dapat diterima karena alasannya saya dulu ditawari, saya menolak karena saya lebih memilih untuk di Malang untuk lebih dekat dengan anak-anak saya seperti itu. Nah, mungkin saya di situ juga berpikir, oh Tuhan pasti belum ngizinin, soalnya saya belum begitu siap untuk mendapatkan di posisi itu. Mungkin saya harus perlu belajar lagi. Dari situ saya ambil hikmahnya di mana saya
harus belajar lagi. Saya ambil ilmu apa yang dulu itu waktu saya buka di rumah sakit itu saya nol, saya dari perawat pelaksana biasa. Saya hanya seorang suster yang hanya bisa istilahnya bisa cuman orang-orang bilang cuman bisa nyebokin orang pup gitu ya. Ya, saya berawal dari seorang suster itu. Terus kemudian saya jadi kepala unit, jadi gini, yang mana akhirnya saya dapat ilmu banyak. Ya, mungkin Tuhan ngasih kondisi situasi lingkungan seperti itu, mungkin Tuhan masih ingin you belajar lagi. Kalau dengan kondisi seperti ini, apa kebijakan apa yang bisa kamu dapat, hikmah apa yang kamu dapat. Nah, itu saya merasakan hal seperti itu sih, yang awalnya saya bersikukuh saya ingin meninggalkan tempat kerja ini karena saya merasa sudah tidak cocok karena lingkungannya yang sangat-sangat toksik. Antara bekerja sama gosip itu kayak 8 jam kerja itu 4 jamnya gosip, 4 jamnya kerja. Itu lingkungannya itu seperti itu. Sedangkan saya nggak bisa seperti itu. Itu sih, jadi kepanjangan ya mungkin ya. Jadi karena ya agak rumit juga sih ini saya. Jadi ya itu tadi mungkin saya sharingnya kita ambil pelajarannya dulu. Jadi tadi benar juga kita cari prioritasnya dulu, mana yang harus kita pelajari dulu. Kita pelajari dulu, ya kadang-kadang kita harus apa ya kalau bahasa Jawanya itu macak bodoh, ya kelihatan bodoh. Untuk kita itu harus bisa merendah untuk bisa meroket gitu loh, Kak. Jadi saat ini misi saya tuh seperti itu. Jadi kita merendah, kita harus bisa jadi istilahnya, oh kamu harus jadi kayak Francisca itu loh. Orangnya nggak kakean omong tapi kerjanya dapat. Seperti itu. Saya punya istilahnya punya goals-nya itu seperti itu. Bila nanti kalau saya sudah dapat dan pasti Tuhan akan menunjukkan kamu mungkin sudah waktunya meninggalkan rumah sakit ini. Kamu sudah waktunya untuk dalam tanda kutip naik jabatan seperti itu. Itu saja sih mungkin untuk sharing malam ini. Maaf masih belum bisa on cam. Terima kasih. Terima kasih Kak Francisca. Untuk ini kayaknya Kak Elisa ada satu dan lain hal, jadi mungkin harus keluar. Ramuel, saya tambahin ya, Ramuel boleh ya. Tapi sebenarnya ini Kak ini Ramuel, Siska ini waktu ketemu saya udah nggak gereja 3 tahun. Saya sempat bersaksi sama dia di telepon, dan saya cerita sama dia tentang Tuhan, dan saya rasa memang nggak ada yang kebetulan. Semua segala sesuatu nggak ada yang kebetulan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Artinya memang Tuhan kembalikan domba yang hilang gitu ya, karena kekecewaan sama Tuhan. Sorry ya, Siska, aku cerita nggak apa-apa ya, supaya rekan-rekan semua bisa bisa terinspirasi ya, bahwa memang setiap orang pasti mengalami ups and down sama Tuhan, betul ya. Jadi tapi yang kita lihat adalah kebangkitannya untuk kembali sama Tuhan ya. Dan pada saat itu saya melihat bahwa saya mulai bilang nggak bisa begitu. Saya bilang ya kita nggak tahu rencana Tuhan apa. Saya juga udah nggak tahu ngomong apa sama dia, udah nggak tahu begitu banyak apa yang saya ucapkan. Tapi saya berusaha, saya berdoa, saya giring pelan-pelan Tuhan. Saya mulai giring ke doa pagi, saya mulai giring ke khotbah, saya mulai giring ke ibadah raya. Percaya nggak, waktu saya ketemu hari apa ya, saya lupa, di LinkedIn tuh saya kenalan hari Kamis apa hari biasa, jadi bukan weekend ya. Hari Minggunya saya paksa pergi gereja, dia pergi ke gereja. Saya lupa waktu itu firmannya apa ya, tapi kalau nggak salah mungkin tentang masa kamu mau berbisnis sama Tuhan. Artinya kalau kamu senang, kamu untung dari Tuhan, baru kamu mau dekat sama Tuhan. Tapi kalau kamu nggak untung dari Tuhan, kamu jauh dari Tuhan, kamu marah sama Tuhan, kamu kecewa sama Tuhan. Dan
Itu firman yang disampaikan di gereja pada saat dia pergi ke gereja pertama kalinya waktu itu. Betul ya? Jadi saya bilang sama dia, nggak ada yang kebetulan, saya bilang. Segala sesuatu Tuhan sudah punya rencana, saya bilang. Walaupun memang kita benar-benar terluka ya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Ya, saya percaya. Betul ya, Rizka ya? Ya, betul. Jadi Ya, saya off ke gereja, saya nggak istilahnya dalam tanda kutip, saya juga sempat ngapain sih orang ke gereja, orang orang kita aja udah rajin ke gereja, kita sudah apa-apa gereja, bakti sosial segala macam. Tuhan kok dengan enaknya itu ngambil ngambil ya memang itu semua titipan ya. Jadi ya sempat saya kecewa itu, tapi saya tahun 2024 ini saya berkomitmen untuk kembali ke gereja seperti itu. ya, saya sangat salut dan saya sangat bangga melihat progresnya dia ya. Karena dia awalnya kan saya tadi ceritakan dia sempat ke psikiater ya. Dia sempat ke psikiater, sempat minum obat. Bahkan psikiaternya sendiri pun sampai kagum kenapa perubahannya begitu drastis ya. Karena dia mulai ikut doa pagi kan. Saya paksa, pokoknya ikut doa pagi, harus ikut doa, harus dengerin khotbah. Itu khotbah yang hari Minggu tuh saya jejelin terus. dengerin terus gitu kan. Pokoknya Saya nggak bagaimana pernah saya nggak pernah bangun jam 5. Saya nggak pernah bangun bangun jam 5 jadi jam bangun jam 6. 5 pagi ya. Itu kan luar biasa betul ya. Artinya memang Tuhan udah tangkep dia terus ditarik lagi sama Tuhan supaya jangan sampai lepas, betul nggak ya kan? Itulah Tuhan kalau udah tangkap orang, dia nggak mau lepas orang itu. Apalagi orang itu udah pernah sempat jauh dari Tuhan, ditangkap lagi sama Tuhan supaya jangan sampai lepas lagi nih orang dan ditangkapnya akan lebih kuat lagi. Artinya Tuhan sangat sayang sama orang itu, betul nggak? Ya kan? Nah, ini baru satu kejadian, ada beberapa nanti mungkin kalau Tuhan izinkan kita bisa sharing lagi ya. Nah, artinya saya melihat bahwa ini satu hal yang Tuhan bekerja dalam hidupnya dia gitu. Luar biasa dalam berapa bulan ini progresnya sampai orang psikiaternya bilang sama dia suruh obatnya dikurangi. Kalau nggak salah sekarang sudah hampir nggak minum obat. Saya bilang sudah yang sisa-sisa dilepas karena udah nggak penting minum obat menurut saya. Gitu. Obat-obat penenang lah, obat nggak bisa tidur lah dan sebagainya. Gitu. Itu semua adalah menurut saya itu adalah kerjanya iblis gitu loh untuk mengacaukan pikirannya gitu. Jadi luar biasa kuasa doa yang saya lihat perubahan dalam hidupnya dia dan dia mulai bisa fokus dalam hidupnya dia ngurus anak-anak dia sebagai ibu yang luar biasa untuk 2 anak laki-laki luar biasa saya kasih pujian bukan apa-apa ya bukan saya mau besarin kepala dia tapi ini satu inspirasi buat saya dan buat rekan-rekan juga gitu ya bahwa ini adalah orang yang sempat kecewa sama Tuhan tapi kembali sama Tuhan gitu dan inilah yang menurut saya kita harus kerjakan seperti ini gitu loh. Tujuan daripada Zoom ini harus seperti ini gitu menurut saya. Karena esensi daripada Zoom ini yang menurut saya ini gitu. Ya kan? Membawa jiwa-jiwa kembali lengket sama Tuhan gitu. Ya. Mungkin itu aja ya kali ya. Thank you ya Siska ya for sharing ya. Thank you. Oke, mungkin yang lain mungkin ada yang mau sharing, tapi sebelumnya kita lanjut diskusi. Ini karena satu dan lain hal, Kak Elisa kena harus keluar. Jadi sebelum keluar kita foto bareng dulu baru ini. Sudah habis foto bareng baru yang mau sharing boleh, masih ada waktu boleh sharing. Oke, terima kasih. Hai Kak Ramuel, thank you. Aku mau nidurin anakku, ini udah mulai huru hara ya. So sorry aku harus leave duluan. Thank you teman-teman, Pak Harwir dan Kak Siska tadi sharingnya. Thank you udah diundang ke HN5. Semangat buat teman-teman semua. Ada temen susah. Siapa Tapi sebelum namanya? Kita tapi foto sebelum dulu, keluar Kak. foto-foto dulu, Kak. Oke, ayo kita foto dulu. Di siapa nih? Oh, di Kak Monica ya. Oke, yang bisa buka kamera, guys. Udah semua? Ada yang nggak mau buka kamera ya? Rasa kamera Oke, harus 1, 2, 3. Oke,
Oke, terima kasih Kak Elisa buat sharingnya. Thank you teman-teman. Bye-bye. Ya, thank you Eliza. God bless Terima you. kasih, Ci. Jadi mungkin ada yang masih mau sharing, yang masih ada waktu, ada yang masih mau sharing, kesempatan Kak. diberikan. Ya, mungkin Oke, saya Ci. mau sedikit sharingnya. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, saya sedikit mau sharing nih bahwa sering Bapak Eres ngomong hidupmu adalah agamamu ya. Saya sebagai pendamping ini sudah cukup lama dan pernah satu kasus saya tangani itu bayi dibuang gitu. Ternyata setelah usut punya usut itu cucunya pendeta. Anaknya kuliah di Samarinda bersama anak jemaat. Ternyata mereka satu kos akhirnya hamil. Setelah lahiran anak dibuang. Dan itu sangat mengerikan, viral banget waktu itu. Dan sempat si bapak setelah begitu ketemu kan keluarganya kan kita tanya setelah ketemu dari pemotongan pusat tuh biasanya tahu nih bidan siapa ya yang motong, rumah sakit mana nih yang motong gitu. Setelah usut punya usut, oh nih daerah ini bidannya ini gitu. Itu enaknya. Jadi sekarang canggih sekali masalah rumah sakit nih. Mungkin Pak Awir mungkin tahu. Dan waktu itu ketemulah keluarganya. Dan karena saya sebagai pendamping udah adil Bu, padahal dia hamba Tuhan. Muka saya taruh di mana? Jadi saya katakan, Pak muka tetap di situ, mau pindah kemana? Karena Bapak ini benar-benar dipakai Tuhan ya waktu itu dia pemimpin pujian gitu. Jadi memang betul-betul dia lagi naik daun untuk di pelayanan begitu. Tapi entah kenapa si anak ini kuliah tinggal nanti bulan depan gitu wisuda karena anak ini bidan. Akhirnya dia diundang, pikirnya dia wisuda, ternyata diundang ke polsek karena anaknya membuang bayi. Di situ dia katakan Tuhan itu nggak adil. Bayangkan seorang hamba Tuhan aja bisa katakan Tuhan nggak adil. Nah kita ini siapa gitu ya kan? Waktu itu saya katakan Pak, saya nggak bisa ngomong karena Bapak adalah hamba Tuhan, sayanya orang awam. Saya katakan saya pernah ada di posisi Bapak. Saya pernah kenapa keluarga saya berantakan karena ada isu gitu. Waktu itu saya belum sekuat sekarang ini. Dibilanglah saya sudah menikah, dibilanglah saya ini pelacur. Tapi satu, karena ayah saya dulu tanamkan harus takut Tuhan. Ya itu juga sih, makanya saya bilang patron dari keluarga itu sangat penting. Saya hanya katakan, saya angkat tangan aja. Waktu itu saya belum seperti sekarang ini. Saya bilang, diperlakukan apapun, saya hanya katakan, ya Tuhan itu baik. Terkadang kita tidak tahu apa Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita pada saat kita menghadapi masalah. Tapi kenapa kadang-kadang kita lebih ke ngejas dulu ya ke Tuhan. Tuhan kita katakan tidak adil, nih kayak Bapak Pendeta ini tadi bilang, Tuhan tuh nggak adil, Bu, saya sudah pelayanan, bla bla bla. Satu hal yang saya tangkap sampai hari ini cucunya Pak Pendeta itu dia nggak berani angkat ke permukaan. Saya katakan sama beliau, Pak, ada maksud Tuhan terbaik untuk pelayanan Bapak. Hanya itu yang saya ungkapkan karena saya tidak bisa berbahasa. Dia hamba Tuhan gitu loh yang udah puluhan tahun di pelayanan masih bisa dia katakan Tuhan itu nggak adil karena anaknya dia hamil. Sebenarnya salah siapa coba? Kalau saja firman Tuhan itu melekat di hati anak gembala ini tadi kan tidak mungkin dong. Bisa aja kan banyak tuh yang butuh anak gitu, tinggalkan mau nggak anak nih gitu. Ya biar itu sih itu menurut kita, tapi yang menghadapi ini kan tidak sekuat itu. Tapi saya dari pengalaman saya sebagai pendamping itu saya sendiri pun menghadapinya. Bagaimana saya dikatakan tahu Tuhan, tahu firman Tuhan yang bekerja katanya sebagai hamba Tuhan. Tapi justru orang-orang yang seperti ini kadang buat kita down. Tapi saya bersyukur saya dibimbing ayah saya yang betul-betul takut Tuhan dan akhirnya saya
ketemu suara kebenaran ini, dan membuat saya lebih, kalau sekarang ini kalau terjadi sesuatu gitu kan, umpamanya ada masalah gitu, saya lebih, apalagi ya maksud Tuhan. Tapi untuk ke sana harus memang kita berdarah-berdarah untuk kita dapat, apalagi nih ya maksud Tuhan. Kadang-kadang kan kalau kita masih baru menghadapinya, kita tidak bisa katakan apalagi nih ya maksud Tuhan gitu. Langsung dulu, Tuhan ini kok gitu. Saya sekarang belajar. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi, saya katakan Tuhan, apa maksud Tuhan? Dan ternyata satu demi satu itu Tuhan, ini loh, tapi nggak langsung ya ini gitu. Oh ternyata ini itu ada penghiburan dari Tuhan, intinya itu. Dan Tuhan tuh sebenarnya nggak membiarkan kita, kadang-kadang dia izinkan itu, kamu mampu nggak? Kamu menyalahkan Tuhan nggak? Kita kan kadang-kadang gampang sekali menyalahkan Tuhan gitu. Kalau bahasa kami, karena kami di dunia hukum, hakim amatir, hakim yang sesungguhnya kan ada di pengadilan tuh. Tapi kita anak Tuhan nih, yang menyebut namanya anak hamba Tuhan, anak Tuhan kan selalu menjadi hakim amatir ya, yang kita, iya sih kamu nggak bayar keluar, iya sih kamu kurang ini gitu. Bisa nggak gini, kalau ada masalah kita langsung kembali, apalagi ya maksud Tuhan. Saya lakukan itu sekarang ini karena saya juga menghadapi kasus-kasus yang berat banget di hari-hari ini, KDRT yang sangat-sangat tinggi, dan ini tadi kami baru pulang BIMTEK dari atasan, karena kami selalu dibekali gitu, supaya apa undang-undang terbaru, bagaimana cara lagi menghadapi kasus-kasus gitu. Dan ini merambatnya ke anak Tuhan, dan di tengah seberang ini, Kukar ini tinggi banget angka perceraian. Dan mari teman-teman, saya hanya sharing, kalau kita menghadapi masalah, kita nggak langsung katakan, apa sih Tuhan ini apaan sih, kita sudah setia, bisa nggak kita katakan, apalagi nih maksud Tuhan dalam hidupku, atau kita kurang pas, seperti selalu dibilang Eras kan, kita nih kadang harus dipaksa supaya kita selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita. Itu sih. Thanks. God bless. Oke, terima kasih Kak Christine. Jadi sebenarnya kalau seperti Pak Eras selalu bilang juga ya, kalau kita itu kalau mengukur kerohanian kita dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kalau kita mengukur kerohanian kita dengan mungkin para pelayan-pelayan, ketika kita mau mengukur dengan cara itu, pasti kita akan gagal. Kita itu harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita, parameternya kita itu harus Tuhan. Jadi kalau ketika kita melihat kepada Tuhan, maka orang lain mau sekalipun contoh, orang dia itu seorang pelayan, sekaliber apapun dia gagal, itu tidak akan mengoncangkan kita. Sebab pandangan kita itu terarah itu hanya kepada Tuhan. Oke, mungkin Kak Michael ada, sebelum kita mungkin ada dari Kak Michael ada mau bicara sesuatu. Itu Kak Lius dengan Kak ini, Kak Erik tidak ada. Oke, selamat malam semua. Terima kasih Kak Ramuel. Tadi siapa tadi yang nanya? Karan dia apa siapa ya? Udah nggak ada ya? Karinda atau apa? Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah keluar. Mungkin dia kira kita udah nggak lanjut kali ya. Kalau aku hanya mau sharing ini loh teman-teman. Benar seperti Kak Elisa bilang tadi, di dunia kerja sama dunia sama kalau kita ibadah gini harusnya nggak ada beda ya. Dimana kita sebagai anak Tuhan di gereja, di tempat kerja juga harusnya konsisten gitu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan harus jadi berkat. Jadi jangan mengkotak-kotakan, kalau di dunia kerja beda, kalau di tempat ibadah
di dunia pelayanan seperti ini beda. Tapi satu hal yang aku mau bilang bahwa ketika kalian bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya dan belajarlah sebaik-baiknya. Seperti tadi Kak Francisca tadi juga yang sharingnya, dia terus belajar gitu. Sampai di mana aku mikirnya gini, bagaimana kalau aku bisa jadi pemimpin gitu. Ketika aku jadi pemimpin, ketika sudah melewati apa yang kita belajar ya, mungkin kita jadi bawahan dulunya ya kan, apa yang kita lihat yang kita sudah belajar dari kita jadi bawahan, dan ketika kita jadi pemimpin itu banyak hal yang kita bisa atur gitu. Jadi ketika kita lihat ketidakadilan, ketika kita jadi pemimpin, giliran kita yang memperbaikinya gitu. Jadi ada saat harusnya di mana Tuhan mengkondisikan kita itu jadi pemimpin gitu. Sebenarnya ada saat di mana ya Tuhan mengkondisikan kita itu jadi pemimpin. Tapi yang paling pertama itu kita harus bisa memimpin diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, ya bagaimana kita bisa jadi contoh buat orang lain gitu. Percuma kita rajin pelayanan seperti tadi bilang, tapi di dunia kerja kita tidak menunjukkan bahwa kita bekerja sepenuh hati, atau seperti tadi dibilang Kak Elisa bahwa bekerjalah seperti bos kita itu ya Tuhan sendiri gitu. Nah, itu yang aku renungkan tadi. Oh iya ya. Jadi aku harus selalu ingat gitu. Yang aku renungkan tadi, aku harus selalu ingat bahwa bos kita itu harus kita anggap sebagai Tuhan gitu. Jadi supaya kita bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan kalau seperti tadi ada yang ketika kita posisi di bawah, terus kita lihat ada ketidakadilan, harusnya begini tapi begitu. Nah, giliran kita diberi kesempatan jadi pemimpin, kita yang mengubah semua itu. Jadi belajarlah sebaik-baiknya ketika kalian di posisi, mungkin kalian mikir, aduh aku hanya di posisi seperti ini, aku hanya bekerja sebagai begini, gitu. Tapi ketika kalian sudah ada Tuhan lihat kalian sudah, kita semua sudah bisa dipercaya oleh Tuhan untuk dikasih posisi yang tinggi, disitulah kita bisa mengubah, gitu loh. Karena itu belajarlah sebaik mungkin. Gitu juga ketika kita di pelayanan, kalau kita nggak belajar firman, ya nanti kita juga nggak bisa jadi berkah, nggak bisa membagikan firman juga begitu. Sama halnya dengan dunia kerja juga. Gitu. Terus kedua sebenarnya tadi Kak Sapa lupa. Rinda gitu. Tanya mengenai perpajakan, ya kita ada Kalius itu hampir semua tentang perpajakan harusnya dia tahu ya teman-teman. Jadi kalau kita agak kurang tahu mengenai perpajakan, mungkin bisa tanya sama Kalius gitu. Tadi saya chat sama Kalius, ternyata dia lagi di kereta, jadi sinyalnya mungkin nggak bagus, jadi dia nggak bisa join. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, sebenarnya aku juga bisa sih, cuman yang lebih kompleks mengenai perpajakan Kalius gitu. Yang aku belajar ya selama ini ya teman-teman, banyak orang-orang yang mau bikin usaha, tapi seperti tadi tidak memperhatikan pajak gitu. Padahal kita hidup atau tinggal di negara yang ada ketentuan pajaknya gitu. Tapi kita kadang tidak memperhatikan gitu. Apalagi tadi seperti Kak Dinda bilang,
Dia sudah buat NPWP, tapi dia nggak tahu itu NPWP itu apa gitu. Nah, itu jadi pelajaran sih buat kita semua gitu. Ketika kita buat sesuatu itu yang apa? Yang kita hidup di hukum di Indonesia gitu. Jadi kalau kita bikin sesuatu sesuai undang-undang pemerintah atau ketentuan pemerintah, kita harus cari tahu betul gitu apa yang kita buat. Begitu juga ketika kita bikin usaha, ketika kita usaha sudah berhasil, ya kita harus bayar pajak begitu. Mau tidak mau harus belajar gitu, harus belajar pajak. Kalaupun kalau kita agak sulit, ya mau tidak mau kita harus merekrut orang pajak gitu, supaya usaha kita berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, karena yang saya lewati selama kerja di usaha dagang ya teman-teman, banyak bos-bos yang kurang memperhatikan itu. Pada akhirnya ya mereka susah sendiri gitu loh, kena denda segala macam. Jadinya sebenarnya bayarnya hanya segini, karena kena denda jadinya membludak besar gitu. Nah, begitu juga kita yang pengen mau buat usaha, meskipun kalian merasa sekarang usaha kalian itu masih kecil, jangan anggap remeh gitu. Cari tahu lah usaha sekarang ini sudah kena pajak atau gimana, saya harus melaporkan pajak itu harus gimana gitu. Begitu juga yang udah kerja di tempat yang mungkin gajinya udah kena pajak, kalian harus cari tahu bagaimana untuk melaporkan pajak itu, karena kalian hidup di negara yang ada aturan pajak seperti itu gitu. Jadi jangan sampai kita bilangnya anak Tuhan tapi masa bodoh dengan hal seperti itu. Itu sih yang saya mau sampaikan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan yang lain ya. Atau kalau ada yang mau tanggapan. Jadi mungkin ada yang masih mau ini, tapi itu waktu kita sudah habis. Udah habis ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita minta Kak Eva Lila memimpin kita dalam doa. Terima kasih banyak buat teman-teman yang bisa join malam hari ini, buat sharingnya. Terima kasih banyak buat pengalamannya juga. Sebenarnya kita semua punya permasalahan masing-masing, tinggal bagaimana kita meresponinya, tinggal bagaimana kita berserah penuh sama Tuhan. Tapi segala sesuatu di dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Jadi tetap semangat semua. Kita tutup pom kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan boleh mempertemukan kami dalam satu pertemuan yang luar biasa, di mana kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Bapak, kami bersyukur ini bukan suatu kebetulan ketika Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti Zoom pada malam hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kami tidak boleh membuat gap antara dunia dengan rohani, karena segala sesuatu kehidupan yang kami jalani ini semua harus kami persembahkan kepada Tuhan. Bapak, Engkau tahu pribadi lepas pribadi secara khusus kami yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, setiap tantangan, setiap permasalahan yang kami hadapi, baik di dunia kerja, di keluarga, maupun dalam perkembangan kerohanian kami, Bapak mengenal kami dengan sempurna. Banyak kekhawatiran, kami merasa kami lemah, kami tidak mampu menghadapi tantangan yang ada di hadapan kami. Kami datang ke hadapannya Tuhan, karena kalau jujur, kami berkata, kami bukan siapa-siapa. Kami mampu hanya karena Tuhan. Makanya kami berkata, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan ini. Di saat kami mulai lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Di saat kami mulai lupa dengan Tuhan, tolong ingatkan kami
bahwa setiap kehidupan yang kami jalani semua ada dalam kendali-Nya Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, selain kami melukai hati Tuhan. Kalaupun ada hal-hal di hari-hari sebelumnya kami mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Biarlah keputusan yang salah itu pun boleh menjadi pembelajaran berharga buat kami sejak hari ini dan ke depannya. Terima kasih untuk pertemuan malam ini yang luar biasa, yang boleh memberkati kami, dan ke depan kami rindu kami boleh tetap bergabung di hall ini, untuk kami boleh diberkati, sama-sama belajar, mendengar, sharing antara satu dengan yang lain supaya kami boleh dikuatkan. Satu kerinduan kami Bapa, kami boleh tetap bertumbuh. Tolong tetap pegang tangan kami supaya tidak ada satupun di antara kami yang terhilang. Fokus kami tetap hanya kepada Tuhan. Kami tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mencari keberkenan-Mu ya Bapa. Mencari kebenaran-Mu yang boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi anak yang boleh menyenangkan hati-Mu, menyenangkan perasaan-Mu. Kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong bimbing kami, tolong tuntun kami, supaya kami boleh sampai dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau di langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir karena satu hal, kiranya Bapak yang tetap senantiasa menjaga mereka, sertai mereka apapun yang mereka kerjakan, secara khusus perjuangan dan kekudusan hidup mereka, dan kami juga yang ada di ruang Zoom ini, Tuhan yang menjaga kami supaya kami boleh tetap berada di dalam hadirat-Nya Tuhan, berada di dalam kekudusan-Nya Tuhan. Dan saat malam hari ini juga, selesai Zoom ini, mungkin kami ada yang masih melanjutkan aktivitas kami, dan ada yang akan beristirahat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan memberikan kami kesempatan esok hari, untuk kami boleh kembali beraktivitas, berjuang kembali, untuk kami boleh menyenangkan hati-Nya Tuhan, memperbaiki karakter kami, kiranya Tuhan yang berkenan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami mohon ampun untuk setiap kesalahan kami, kemelesetan kami baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Nya Bapa, ampuni kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Eva. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.